Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Molina Hartanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan manajemen konflik. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Akibat konflik, dalam sebuah organisasi tentu terdapat konflik yang terjadi baik besar maupun kecil. Namun konflik sendiri terkadang dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Berikut contohnya. Dampak negatif: menghambat komunikasi, mengganggu kohesi, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, individu atau personel mengalami tekanan, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Apabila konflik mengarah pada kondisi destruktif, maka hal ini dapat berdampak pada penurunan efektivitas kerja dalam organisasi, baik secara perorangan maupun kelompok, berupa penolakan, resistensi terhadap perubahan, apatis, acuh tak acuh, bahkan mungkin muncul luapan emosi destruktif berupa demonstrasi. Efek positif: membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakkan suatu perubahan, membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka, memberikan saluran baru untuk komunikasi, menumbuhkan semangat baru pada staf, memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi, menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi. Tujuan manajemen konflik: mencegah kemungkinan terjadinya konflik, menghindari adanya konflik yang terjadi, mengurangi dampak resiko yang diakibatkan oleh adanya konflik, menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Teknik mencegah, menghindari, mengurangi resiko, dan menyelesaikan konflik. Mencegah konflik: pertama, objek pencetus konflik harus disosialisasikan secara jelas. Kedua, dihindari adanya kesalahpahaman. Tiga, benefit harus dibagi secara adil dan merata. 4. Transparansi perlu dijaga. Menghindari konflik: 1. Penundaan pelaksana menunggu kesiapan stakeholder. 2. Win-win solution, negosiasi antara dua pihak yang akan mendapatkan keuntungan sama banyaknya. 3. Penerapan exit strategi. Mengurangi dampak: 1. Mengurangi skala kegiatan. 2. Penanganan atau penyelesaian dipercepat. Semakin lama penyelesaian konflik dapat mengakibatkan semakin berkembangnya masalah. Alternatif solusi dalam penyelesaian konflik terdiri dari beberapa hal. Pertama, kolaborasi atau win-win solution. Dengan adanya kolaborasi, maka tiap pihak akan mendapatkan keuntungan dan dapat mencapai penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, kompromi. Dilakukan jika jumlah hal yang diperebutkan terbatas dan apabila posisi salah satu pihak sama kuatnya dengan pihak lain dalam suatu konflik. Ketiga, akomodasi. Apabila salah satu pihak merupakan pihak yang salah dan lawan menjadi pihak yang benar, maka pihak yang salah sebaiknya berusaha menyesuaikan diri dengan pihak yang lain. Keempat, kompetisi. Terjadi pada suatu kondisi di mana salah satu pihak merupakan pihak yang kuat dan benar, sementara pihak yang lain merupakan lawan yang lemah dan salah. Yang kelima, menghindari konflik dalam dilakukan apabila masalah yang menjadi konflik merupakan hal yang sepele. Dalam arti, masalahnya tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja organisasi atau pencapaian tujuan. Upaya penyelesaian konflik disebut sebagai proses manajemen konflik. Terdapat 3 bentuk manajemen konflik, yaitu 1. Stimulasi konflik. Hal tersebut dilakukan dalam satuan-satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena konflik terlalu rendah. Metode stimulasi konflik meliputi beberapa cara, yaitu pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok, penyusunan kembali organisasi, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan.
pemilihan manajer-manajer yang tepat, dan perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Yang kedua, pengurangan atau penekanan konflik. Bentuk manajemen konflik ini digunakan untuk mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Metode yang digunakan dalam pengurangan konflik antara lain mengganti tujuan yang bisa diterima kedua kelompok, mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Penyelesaian konflik. Metode penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dominasi dan penekanan, dilakukan melalui kekerasan, penenangan, penghindaran, atau pemberlakuan atau aturan mayoritas. Kompromi dilakukan melalui pemisahan, arbitrasi, kembali ke peraturan-peraturan, ataupun penyuapan. Berikut langkah-langkah manajemen menangani konflik. Pertama, mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan ketidakpuasan. Langkah ini sangat penting karena kekeliruan dalam mengetahui masalah yang sebenarnya akan menimbulkan kekeliruan pula dalam merumuskan caranya pemecahan. Mengumpulkan keterangan atau fakta. Fakta yang dikumpulkan haruslah lengkap dan akurat, tetapi juga harus dihindari tercampurnya dengan opini atau pendapat. Opini atau pendapat sudah dimasuki unsur subjektif. Oleh karena itu, pengumpulan fakta haruslah dilakukan dengan hati-hati. Menganalisis dan memutuskan. Dengan diketahuinya masalah dan terkumpulnya data, manajemen haruslah mulai melakukan evaluasi terhadap keadaan. Seringkali dari hasil analisa bisa mendapatkan berbagai alternatif pemecahan. Memberikan jawaban. Meskipun manajemen kemudian sudah memutuskan, keputusan ini haruslah diberitahukan kepada anggota organisasi. Tindak lanjut. Langkah ini diperlukan untuk mengawasi akibat dari keputusan yang diperbuat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila apakah ada kata-kata yang salah atau kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.